Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalani Al-Ghifari ingin mengerjakan tugas tentang subnetting dan VLAN sederhana di Cisco. Nah, di Cisco ini Cisco ini itu tuh kayak simulasi untuk jaringan. Kalau kita ingin membangun sebuah jaringan baik di gedung, di sekolah, di kantor, itu tuh kita bisa simulasinya pakai Cisco ini. Seperti misalnya kita kan mau namanya bangun jaringan pasti kan ada switch-nya. Nah, ini kita bisa nih, kita taruh switch di sini. Nah, selain kalau udah ada switch-nya, misalnya kita taruh device-nya, kita bisa pilih nih, bisa laptop, PC. Biasanya kan di kantor itu kan ada laptop, ada PC. Nah, kita bisa taruh misalnya PC, kita taruh satu. Di dalam kantor itu yang berhubung sama suite itu ada berapa device, misalnya ada 2 PC, terus dia ada yang bawa laptop misalnya. Nah, ini nanti kita bisa simulasiin melalui ini Cisco ini, misalnya kan ini nih sudah terjadi, sudah ada nih, ini suite. Kita tinggal milih kabelnya. Nah, kabelnya itu ada di sini. Ini kita bisa milih berbagai macam kabel nih. Ini tuh ibaratnya kabel kan. Nah, kalau ini kabel, kita tarik kabel dari switch, kita pilih fast ether 01 karena di port pertama. Kita pilih di komputer. Nah, di fast ethernet 0 karena kan di device itu kan biasanya cuma ada satu kabel, satu port RJ45 kan. Nah, di sini kita taruh. Kita taruh lagi. Kita tarik dari switch lagi. Nah, tadi kan ini ada 4 nih di switch ini. Berarti ya switch ini tuh modelnya yang portnya ada 4. Nih, kita tarik dari switch ke PC selanjutnya. Kita fast internet 0 lagi. Ya kan? Kalau ada switch, kita tarik lagi nih. Dari ini ke laptop. Setelah kita tarik dari laptop, otomatis kan ini kan udah terhubung kan. Tapi ini masih merah nih. Biasanya ini kalau di ping belum bisa nih. Misalnya kita kirim surat kan. Dari PC sini kita kirim ke sini. No, dia pasti tidak bisa. Karena apa? Kita harus nyeting alamat IP-nya dulu. Kita pengen coba ke sini dan nggak bisa juga, kita harus nyeting alamat IP dulu. Sama seperti kayak kita ngebangun jaringan kan. Nah, kita harus nyeting di sini. Kita klik sini. Kita ke config aja. Kita pakai cara yang ini ya. Yang apa namanya? Nih, kita coba setting di sini. Kita masukin IP address-nya. Kita asal aja. Misalnya kita masukin IP kelas C 192.168.100 misalnya 100.1. Kita masukin subnet max-nya, ini udah otomatis biasanya. Nah, pas kan ini kita keluar, kita close saja. Kita atur lagi nih alamat IP-nya lagi. Kita ke desktop aja. Nah, kita IP config. Biasanya kan kalau misalnya IP itu kan emang nggak boleh sama kan, titik 100 misalnya, titik 100 juga, tapi sini kita ganti titik 2. Titik 1 sekarang titik 2. Kita close juga. Sama laptop juga kita atur juga. Kita config. Kita config IP-nya. Tadi kan titik 2, berarti kita titik 3. 192.168.100.3. Iya, karena kan kita nyeting IP ini alamatnya nggak boleh sama agar tidak terjadi bentrokan kan. Coba ya, sekarang kita ping nih. Ini alamat IP-nya sudah kita isi dan coba kita ping. Coba ya, sekarang kita kirim pesan. Selamat IP-nya kita atur, sekarang coba kita kirim pesan dari PC 0
ke PC1. Nah, successful. Karena apa? Alamat IP-nya sudah kita atur. Coba kita kirim lagi dari PC. Kita kirim lagi dari PC 0 ke ke laptop. Nah, ini juga successful kan. Mau kita balik-balik gimana pun, ini tetap bisa terhubung. Kita dari PC ini ke PC 2. Tuh, successful juga. Ini sesederhana ini. Bisa juga kalau mau kita tambahin router, atau kita mau tambahin switch lagi, bisa. Misalkan ini kan ruangan pertama, kita mau tambahin switch lagi ke ruangan yang lain. Kita tambahin switch lagi. Kita taruh di ruangan misalnya di lantai 2 ya. Nih, kita taruh switch lagi. Nah, pemilihan kabelnya juga beda. Kalau dari switch ke switch, kita pilih kabelnya yang ini, yang putus-putus. Kita pilih fast ethernet, kebetulan masih ada portnya 1. Kita tarik ke switch lagi. Nah, dari switch ini pasti kan ada device juga kan. Nah, kita pilih lagi nih device-nya. Setelah kita pilih yang PC. Kita pilih yang PC. Kita taruh sini PC-nya. Terus kita pilih laptop atau PC lagi deh. Jadi ada 2 PC di switch yang selanjutnya. Nah, dari ini kita tarik juga nih kabelnya. Dari switch kita tarik kabel ke PC. Ini kita pilih fast ethernet. Kita pilih lagi yang ini. Kita tarik ke PC selanjutnya. Nah, ini sudah ya. Nah, coba kalau misalnya kita kirim pesan. Tadi kita ngirim pesan dari sini ke sini. Ini kan sudah bisa ya. Nah, ini sudah successful. Coba kalau kita kirim pesannya dari sini ke sini. Nah, belum bisa. Karena apa? Alamat IP-nya. Coba kita pilih alamat IP. Kita setting lagi alamat IP sama kayak tadi. Kita ke desktop, IP config. Nah, kita setting lagi di sini. Sama kayak tadi, alamat IP pasti ya setiap device harus beda. Misalnya titik 200 ya kita taruh. Terus kita titik 1. Subtask kita klik aja, dia otomatis muncul. Terus yang ini juga. Kita ke desktop, kita config, kita masukin lagi 192.168.200 tadi 100, sekarang coba titik 2. Stick mas, kita close. Nah, sudah kita atur alamat IP-nya. Coba kita kirim pesan lagi. Yang ini kita delete dulu. Nah, coba kita kirim pesan dari sini ke komputer ini. Nah, sudah successful ya. Berarti ini sudah terhubung nih dalam menjadi satu LAN. Jadi ini local area networknya. Nah, coba kita tambahin server di sini ya. Kita taruh server misalnya ada di sini. Nah, dari server kita pasang kabel juga. Yang ini sama. Kita tarik dari server ke switch tadi. Nah, kenapa switch ini nggak ada ininya lagi? Kabelnya, kita bisa tambahkan kabelnya di sini. Kalau portnya udah kosong.
kita bisa tambahkan, misalnya switch-nya kan tadi kan udah penuh kan portnya, kita bisa tambahkan sini. Tapi sebelum tambahkan, kita matikan dulu switch-nya. Nih, kan hijau warnanya, kita matikan dulu. Ketika dia sudah mati, kita bisa tambahkan portnya di sini. Nih, ini port kan, kita bisa tarik portnya ke sini. Nah, ketika portnya sudah tambah begini, kita onin lagi switch-nya. Ketika sudah on, kita keluar. Nah, ini merah semua ya, karena switch-nya tadi kita matikan. Jadi ini kan pusat awal switch tadi. Nah, ini udah mulai hijau lagi nih, berarti switch-nya udah mulai hidup lagi kan. Nah, tadi ini kabelnya kita hapus, kabel yang ini. Nih, karena tadi kita salah masukin portnya, karena tadi juga belum kita tambahin. Kita tarik kabel ulang dari server pas internet. Ini udah ada lagi nih portnya satu nih, tadi kan nggak ada. Nah ini telah membentuk LAN, ada server, ada switch, ada device. Ini LAN kecilnya. Kita tunggu sampai ininya yang oranye ini berubah jadi hijau juga. Ini namanya dia baru connect. Kita tunggu dia sampai hijau juga ya. Nah, kalau yang tadi itu kan yang switch ke switch itu kan hanya LAN kecil ya. Nah, coba kalau kita tambahkan server misalnya seperti ini. Ya kan? Coba kalau misalnya kita tambahin server seperti ini. Nah, ini yang udah ada servernya, jadi dari server tarik ke switch lagi. Terus ada di switch itu ada device 3 dan device 2. Nah, seperti ini nih kira-kira. Nah, ini yang udah saya gambar. IP-nya saya sudah namain juga IP-nya. Nah, ini yang udah ada, misalnya di sini ruang direktur, sini ruang manajemen, sini rantai 3, sini ruang operasi. Nah, ini kita kayak membangun sebuah jaringan di rumah sakit misalnya. Kan ada lantai, ada ruang manajemen, ada ranap, ada ruang operasi. Nah, ini kita misalnya sambungin nih, kita ping. Tadi ya, ini saya sudah atur alamat IP-nya. Nah, ini selain saya atur, saya sudah memberi nama di masing-masing BC-nya biar tahu alamat IP-nya nih. Cara mengaturnya sama seperti tadi. Nah, ini kita kirimkan dari sini ke sini. Tuh, dia successful kan. Nah, ini juga misalnya kita seberangin kan, berarti kan satu rumah sakit ini kan harus terhubung antara LAN-LAN-nya ya kan. Nah, ini kita dari sini kita ke sini. Kita ke lantai 3, misalnya dari lantai 4 kita ke lantai 3. Nah, ini tetap sukses. Ini udah successful nih. Nah, ini sudah membentuk sebuah jaringan LAN. Udah ada servernya, udah ada switch-nya per lantai. Switch-nya per lantai. Nah, ini lantai 2. Ini lantai 1. Nah, ini misalnya kan tadi kan udah nih dari lantai 3 ke lantai dari lantai 4 ke lantai 3. Coba kita dari lantai 2 ke lantai 3. Ini kan switch lantai 3. Ini kita ping ke sini. Kita kirim pesan. Nah, ini successful. Berarti dalam satu gedung rumah sakit ini sudah terbentuk LAN dan semuanya terhubung dengan kita kirim pesan seperti tadi, terhubung. Coba kita lihat sekali lagi, dari lantai 4 kita kirim ke lantai 2, isinya terhubung. Bagaimana kalau kita tambahin router? Bisa saja kita tambahin router. Jadi dari server sini kita ke router dulu, baru kita ke switch-nya. Nih, saya juga sudah buat gambarannya seperti ini. Nah, dari router atau dari server ke router, kita menggunakan kabel yang ini, yang putus-putus ini. Sama seperti kayak dari switch ke switch. Kenapa
dari switch ke switch kita pakai yang ini, bukan pakai yang seperti ini, karena itu device-nya sama. Nah kalau ini kan dari router ke switch, jadi kita pakai kabelnya yang tidak putus-putus ini nih. Dan ini seperti sama kayak tadi, saya atur alamat IP-nya beda dengan yang tadi alamat IP-nya, karena kalau misalnya kita samain walaupun gambarnya beda takutnya bentrok juga, mendingan kita bedain aja. Nah ini kan dari sama, ini udah ada servernya sama kayak tadi, tapi kita tambahin router satu, router kita tambahin satu nih. Coba udah bisa terhubung nggak? Bedanya apa sih kita tambahin router sama enggak? Kalau kita tambahin router, kita harus nyeting alamat gateway-nya. Nih alamat gateway ini 2.1. Dan alamat gateway ini di setiap lantai atau device itu harus sama. Nah ini alamat gateway server 1.1, sedangkan yang lain 2.1. Ini kita cek yang di lantai 3 nih, 2.1. ini IP-nya namanya ini display name ini yang itu yang di bawahnya itu kita bisa ubah, jadi kelihatannya alamat IP-nya biar kita nggak bingung takut IP-nya bentrok. Nah ini alamat gateway-nya harus sama di semua hal, di semua device ini harus sama. Mari kita cek lagi 2.1. Ini juga IP ya. Kenapa sih alamat gateway itu apa sih? Alamat gateway itu kayak ini IP dari routernya. Jadi alamat yang routernya. Ini alamat routernya ini. Kita klik router. Nah, dia kan muncul alamat ini. Jadi kita harus satu gateway sama routernya ini. Kita tinggal ngisi biasa saja. Nah, jangan lupa nih statusnya harus on ya di semua fast ethernet atau di semua port. Nah, coba kalau kita ping atau kita kirim pesan dari lantai 4 kita kirim ke lantai 3. Nah, ini successful. Berarti ini sudah terhubung antara lantai dan lantai. Coba kita coba ke yang lain. Dari lantai 3 kita kirim ke lantai 2. Nah, kalau ada file seperti ini biasanya tuh karena kendala kayak jaringannya lagi sibuk atau nah coba kita cek lagi dari lantai 4 ke lantai 2. Nah, ini successful. Nah, kadang terjadi file itu ya itu karena mungkin jaringannya lagi sedang sibuk atau internetnya sedang kendala. Tapi kalau udah terhubung seperti ini antar lantai biasanya nanti successful. Ngepingnya juga bisa kita menggunakan CMD. Misalnya kan ini kan PC yang lantai 4, kita ke CMD, kita ke desktop CMD, terus kita ping alamatnya berapa nih, misalnya 1 ping 192.168. Nah, kita mau ngepingnya ke yang mana? Nah, kita lihat nih IP-nya, misalnya ping 33.3.3 enter. Nah, ini berarti kan connect kan antar ininya, sama aja kita ngeping kirim pesan atau ping lewat CMD itu sama aja, itu sudah terkoneksi antar device dan antar lantai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain untuk mengerjakan, atau yang belum tahu sekiranya kurang lengkap atau kurang jelas bisa ditanyakan. Selebihnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.